Halo Sobat Film dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan gua Bang Jojo. Kali ini Bang Jojo akan mereview sebuah film yang berasal dari Indonesia. Film ini berjudul Jaka Sembung. Film ini menceritakan tentang seorang jawara silat sakti yang memberontak terhadap pemerintahan Kompeni Belanda, dikarenakan ulah Kompeni Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat. Film ini dibintangi oleh om saya sendiri, yaitu Om Berry Prima, yang berperan sebagai Parmin atau Jaka Sembung. Ada juga Tante Eva Arnas, si artis cantik nan seksi yang berperan sebagai Surti, kekasihnya Jaka Sembung. Dan masih banyak lagi artis-artis terkenal lainnya. So, bagaimanakah kisah ceritanya? Apakah Jaka Sembung berhasil menumpas kejahatan para Kompeni Belanda, atau Jaka Sembung malah tewas oleh Belanda? Tidak usah berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 dan pada masa itu rakyat Nusantara disuruh untuk kerja paksa pada Kompeni Belanda di daerah Indramayu, tepatnya di desa Kandang Haur. Ada seorang jawara silat sakti yang memberontak terhadap kepemerintahan Belanda. Dia bernama Jaka Sembung. Jaka Sembung tidak rela kalau rakyat desa Kandang Haur disuruh kerja paksa kepada Kompeni Belanda, karena banyak penyiksaan dan penindasan terhadap warga desa. Kawanan inlander berjumlah 90 orang, terdiri dari pemberontak-pemberontak, pembangkang-pembangkang yang tidak mau bayar pajak, perampok-perampok maupun penjahat-penjahat siap melakukan kerja paksa. Laporan selesai. Ketika semua warga desa sedang bekerja paksa di sebuah bukit, tiba-tiba ada sedikit kericuhan yang mengakibatkan keributan di antara para pekerja dengan mandor Belanda. Pekerja baru 2 kembali sudah minum. Haus, Pak. Jaka Sembung sengaja memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri. Meskipun banyak tentara Belanda mengejarnya, akhirnya dia berhasil melarikan diri. Di markas Belanda, Jenderal Kompeni Belanda yang bernama Peter sangat marah kepada semua anak buahnya karena keberhasilan Jaka Sembung di dalam melarikan diri. Dia orang berbahaya. Mesti cepat-cepat tangkap dia, Debuk. Bekai. Kemudian Jenderal Peter mengadakan sayembara untuk menangkap Jaka Sembung. Barang siapa yang bisa menangkap Jaka Sembung hidup ataupun mati, maka akan diberi hadiah sebesar 1000 gulden atau setara 100 juta. Sayembara dicari jawara-jawara tangguh untuk menangkap seorang perampok ulung bernama Jaka Sembung. Setelah pengumuman itu terjadi, banyak sekali jawara-jawara yang ikut sayembara. Salah satunya adalah si Kobar, jawara sakti yang berasal dari Gunung Merapi. Singkat cerita, berangkatlah si Kobar dengan semua anak buahnya ke desa Kandang Haur. Si Kobar mendapatkan kabar dari salah seorang warga bahwa Jaka Sembung berada di rumah Surti, kekasihnya Jaka Sembung. Lalu dikepunglah rumah Surti oleh semua anak buah si Kobar. Ketika si Kobar akan masuk ke dalam rumah, Surti langsung menghadang si Kobar di depan pintu. Si Kobar yang melihat kemolekan tubuh Surti langsung ngiler, lalu menggendong Surti ke dalam kamarnya. Di saat Kobar akan memperkosa Surti, tiba-tiba Jaka Sembung datang dan menghajar Kobar di sana. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah pertarungan itu terjadi, akhirnya si Kobar tewas di tangan Jaka Sembung. Kejadian itu langsung dilaporkan oleh semua anak buah Kobar kepada Kompeni Belanda. Komandan Peter sangat perang mendengarnya. Lalu semua petinggi Belanda berunding tentang bagaimana cara menangkap Jaka Sembung. Kobar sekarang sudah mati. Lantas jago-jago inlander mana lagi yang bisa diharap? Sebab pemberontakan Jaka Sembung sudah banyak merugikan pemerintahan Belanda. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba masuk seorang dukun sakti ke dalam kantor Belanda. Dukun sakti itu bernama Ki Jangkung. Ki Jangkung memperlihatkan kesaktiannya kepada tuan-tuan komandan Belanda, yang membuat para jenderal tertegun melihat kesaktiannya tersebut. Ki Jangkung mengatakan kepada Komandan Peter untuk mengalahkan si Jaka Sembung hanya ada satu cara, yaitu dengan cara membangkitkan Ki Hitam dari kuburannya. Ki Jangkung pun mengatakan bahwa kesaktian Ki Hitam yang punya ilmu rawa rontek tidak bisa dibunuh oleh Jaka Sembung.
Komandan Peter kemudian menyetujui ide dari Ki Jangkung tersebut. Baik, kue hidupkan Ki Hitam untuk membantu kami ya. Lalu pada malam Jumat Kliwon, Ki Jangkung melakukan ritual pembangkitan Ki Hitam di atas pemakamannya. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya Ki Hitam bangkit dari kuburannya. Dan kebangkitannya itu disambut oleh Ki Jangkung sendiri. Para tentara Belanda langsung terkejut melihat kejadian tersebut. Pada keesokan harinya, Belanda yang tidak kunjung menemukan keberadaan Jaka Sembung mengumpulkan semua warga kampung di sebuah lapangan. Tentara kompeni mengancam kalau Jaka Sembung tidak keluar dari tempat persembunyiannya, maka kompeni akan menembak anak-anak yang berada di sana. Aku akan hitung sampai 3. Kalian mesti bicara di mana itu si Jaka Sembung bersembunyi. Ketika dalam hitungan ketiga anak-anak itu akan ditembak, tiba-tiba Jaka Sembung datang menyelamatkan anak-anak tersebut. Dan terjadilah adu kesaktian antara Ki Hitam dan Jaka Sembung. Jaka Sembung nampaknya sangat kewalahan dalam menghadapi kesaktian Ki Hitam, dan akhirnya Jaka Sembung kalah di dalam pertarungan tersebut. Jaka Sembung langsung ditangkap dan dirantai oleh tentara Belanda. Kemudian Jaka Sembung dibawa ke hadapan Komandan Peter di markas besar Belanda. Masih masuk dalam kerangkeng. Komandan Peter sangat senang melihatnya. Kemudian Jaka Sembung dimasukkan ke dalam tahanan. Di dalam tahanan, Jaka Sembung terus disiksa oleh para tentara Belanda. Jaka Sembungnya sudah terluka parah. Kini matanya dicongkel oleh para tentara Belanda. Jaka Sembung akhirnya dipenjara dalam keadaan buta. Sementara itu, Surti kekasih Jaka Sembung yang mengetahui kejadian tersebut merencanakan pembebasan Jaka Sembung di dalam tahanan Belanda. Singkat cerita, di malam harinya, Surti dan semua anak buahnya berhasil membuka sel tahanan Jaka Sembung, serta melepaskan semua tahanan yang berada di dalamnya. Surti dan Jaka Sembung kemudian keluar dari tahanan. Namun Ki Hitam yang sudah mengetahui penyerangan itu, langsung menghadang mereka di sana. Ini urusan saya. Di saat itu, Ki Hitam langsung menyihir Jaka Sembung menjadi seekor babi dan membiarkannya pergi di dalam keadaan buta. Surti yang tertembak terus mengejar Jaka Sembung yang sudah menjadi babi hingga sampai jauh ke pedalaman hutan larangan. Di sana, Surti ditolong oleh seorang kakek tua yang ternyata adalah guru dari Jaka Sembung. Kemudian Surti menceritakan semua kejadian yang menimpanya tersebut. Surti yang merasa kematiannya semakin dekat, dia meminta Ki Guru untuk memberikan matanya kepada Jaka Sembung. Dan akhirnya Surti pun tewas di pangkuan Jaka Sembung. Selanjutnya, sang guru melakukan ritual untuk memindahkan mata Surti kepada Jaka Sembung. Setelah penglihatan Jaka Sembung kembali normal, dia berniat untuk membalas dendam kepada semua kompeni Belanda. Kemudian Jaka Sembung diajarkan semua jurus-jurus sakti untuk mengalahkan Ki Hitam. Setiap hari Jaka Sembung mengolah ilmu kanuragannya, hingga kurang lebih 3 tahun dia baru menguasai semua ilmu kesaktiannya. Setelah berhasil menguasai semua ilmu kesaktiannya, Jaka Sembung berpamitan kepada gurunya untuk menuntut balas. Singkat cerita, sampailah Jaka Sembung di desa Kandang Haur. Kemudian dia langsung mengumpulkan semua jawara dan semua para warga yang berada di sana. Jaka Sembung mengajak semua lapisan masyarakat untuk menyerang markas besar Belanda. Di sana ada Maria, anak dari Komandan Peter yang ikut bergabung di dalam pemberontakan. Dia tidak senang terhadap semua penindasan Belanda terhadap warga desa Kandang Haur. Pada hari Jumat setelah melaksanakan salat Jumat bersama, tiba-tiba Ki Hitam dan Ki Jangkung datang untuk menantang Jaka Sembung. Ki Hitam mengajak duel adu kesaktian dengan Jaka Sembung. Aku sudah menyediakan lubang kubur untukmu, Jaka Sombong. Terima kasih. Tapi arwahku akan bersedih jika aku harus mati di tangan antek-antek kompeni seperti kalian.
Jaka Sembung bertarung dengan Ki Hitam, sedangkan Ki Jangkung dukun sakti itu dilawan oleh jawara-jawara anak buah dari Jaka Sembung. Ilmu dari Ki Hitam memang sangat tinggi, di mana sabetan golok naga si Jaka Sembung tidak mampu menumbangkan Ki Hitam. Setelah lama bertarung, Jaka Sembung baru ingat pepatah gurunya, di mana badan Ki Hitam harus dipenggal dan dibakar, baru Ki Hitam tidak bisa bangkit lagi. Jaka Sembung kemudian menebas tubuh Ki Hitam hingga menjadi dua. Kemudian Jaka Sembung menyuruh semua warga untuk membakar tubuh Ki Hitam dan jangan sampai tubuhnya mengenai tanah, agar dia tidak bisa bangkit lagi. Bakar. Jangan sampai menyentuh tanah. Dan akhirnya Ki Hitam dan Ki Jangkung berhasil dibunuh oleh Jaka Sembung. Kemudian pada keesokan harinya, Jaka Sembung beserta semua warga melakukan penyerangan besar-besaran terhadap markas Belanda. Serbu! Jaka Sembung dan para warga berhasil masuk ke markas Belanda. Kemudian mereka melepaskan semua para tahanan dan secara bersama-sama menggempur markas Belanda. Di dalam penyerangan itu, banyak warga yang tewas terbunuh, begitupun para tentara Belanda. Jaka Sembung akhirnya bisa membunuh Komandan Peter. Sedangkan Maria juga ikut tewas tertembak saat melindungi Jaka Sembung dari tembakan Jenderal Peter. Maria, awas! Maria! Setelah penyerangan itu, akhirnya Jaka Sembung dan para warga desa berhasil mengalahkan kompeni Belanda. Dan akhirnya warga desa Kandang Haur terbebas dari penindasan Belanda. Dan dengan itu, film perjuangan Jaka Sembung pun tamat. Terima kasih sudah menonton video Sobat Santuy. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa subrek jika kalian menyukai video dari Sobat Santuy. Tetap stay tune di Sobat Santuy. Bye-bye.